Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggallah di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, ini jawabannya tadi keliru ya, yang baru. Ini mohon seksi liturgi jawaban Injil tadi ini kan yang baru tidak demikian. Waktu malam Natal sudah diajari tapi lupa. Wajar ya. Ini mohon ini terus dipelajari jawaban yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan pesta keluarga kudus di Nazaret, keluarga Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Kalau kita memperhatikan bacaan Injil hari ini, maka dapat dikatakan ya, keluarga kudus di Nazaret tidak dibebaskan oleh Allah akan tantangan, ya, cobaan, kesulitan, bahkan ya, penderitaan. Kita bisa merasakan ya, para orang tua ini, Bapak Ibu, tadi bisa merasakan bagaimana Yusuf dan Bunda Maria ini ketika anaknya yang masih
bayi diancam oleh penguasa, ya, Herodes akan dibunuh. Saya merasakan sebagai orang tua, anaknya akan dibunuh, ya. Bagaimana penderitaan, kesulitan dan sebagainya. Terus diminta mengungsi di Mesir. Ini kan malam hari, ya, ngantuk wong, ya, dibanguni, kon segera budal. Dan bisa merasakan, ya. Terus perjalanan ke Mesir, ya, tentu perjalanan yang bukan satu zaman dan tinggal di Mesir, ya. Bagaimana keluarga ini di tempat asing mencukupi, ya, kehidupan keluarga. Dan tentu Tuhan Yesus pergi ke Mesir ini, ya, hendak mengalami seperti nasib bangsanya, ya, Israel berada di Mesir, lalu melalui dibebaskan Allah melalui Musa. Ini kesulitan, tantangan, godaan yang dialami, ya, oleh keluarga Nazaret. Juga tadi diterungkap, ya, dari Yusuf ketika, ya, dapat kabar bahwa Herodes telah mati. Tentu kembali lagi, ya, perjalanan ke Israel dan tahu, ya, menggantikan Herodes adalah anaknya, ya, Arkelaus. Dan Arkelaus ini, ya, sama kejamnya, ya, seperti Herodes ayahnya. Maka tadi terungkap Yusuf takut ke sana. Ini perasaan yang dialami, tantangan, kesulitan, godaan, penderitaan, ya, yang dialami oleh keluarga Nazaret dan juga tinggal di Nazaret. Yusuf sebagai tukang kayu. Tukang kayu ini mengandalkan apa nih? Tenaga, ya, otot. Beda dengan tukang kayu zaman modern sekarang ini, ya. Sekarang kan peralatannya kan serba mesin. Alat motong kayu, ya, mesin, geraji mesin. Masah, ya, mesin. Untuk nyatok itu, ya, pakai mesin sekarang ini. Tidak tahu zaman dulu sudah ada geraji, ya, belum, ya, geraji gorok gitu, ya. Mungkin, ya, untuk motong, ya, pecok apa-apa, ya. Ini tukang kayu zaman dulu, ya, mengandalkan tenaga, ya, otot. Tentu Yusuf, ya, mahir mengerjakan buat rumah, ya, peralatan rumah tangga, ya, mebel zaman sekarang, ya. Tukang kayu sekarang kan hasilnya, ya, luar biasa, ya. Ini kan meja sudut, saya tanya itu berapa harganya meja sudut itu, ukuran kayu jati 0 itu, ya, 6 juta. Kemarin umat dari Sapombo itu salah satunya juga tukang kayu, membuat kursi dari kayu sono keling seperti kursi di kerajaan. Saya tanya berapa, ditawarkan 70 juta. Ini tukang kayu modern, ya.
Beda dengan zaman dulu, pekerjaan Yusuf tukang kayu. Namun tentu ya, dengan perjuangannya, usahanya ya mampu menghidupi keluarganya. Tentu bukan keluarga yang kaya raya, namun keluarga yang sederhana. Dari sini Pak Dirjen kasih dari keluarga kudus yang tidak dibebaskan Allah dari tantangan, godaan, kesulitan, bahkan penderitaan. Tentu pengalaman ini juga dialami oleh keluarga para saudara ya. Tentu ya ada tantangan, mungkin godaan, kesulitan, mungkin juga penderitaan tersendiri. Ada tantangan tersendiri yang dialami oleh keluarga para saudara. Namun kita melihat bagaimana keluarga kudus Nazaret ini ya dalam hidupnya. Mereka dipersatukan oleh iman. Ini yang penting, yang menjadi kunci. Ya. Mereka hidup sebagai pribadi yang beriman. Ya, sebagai orang beriman. Ya. Santo Yusuf Bunda Maria sebagai orang beriman yang mempunyai kepercayaan luar biasa kepada Allah dan rencana keselamatannya. Dari Bunda Maria ya, ini nampak ketika malaikat Gabriel ya mengunjungi Bunda Maria dan memberi warta kabar gembira ya. Dan akhirnya Bunda Maria mempunyai ya, menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah ya, rencana Allah ya dalam hidupnya ya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan juga terungkap dalam Kidung Magnificat bagaimana Bunda Maria ya memuliakan Allah ya, memuji Allah atas karya besar yang dialaminya. Dan kita melihat Santo Yosef sebagai pribadi yang mahir ya, peka terhadap bimbingan dari atas ya, dari Allah. Nampak dalam mempertimbangkan akan menceraikan Bunda Maria. Dalam mimpi dihadiri malaikat Tuhan. Dan akhirnya kita melihat Yosef patuh setia terhadap kehendak Allah. Juga dalam bacaan hari ini, bagaimana Santo Yosef mempunyai kepekaan yang luar biasa terhadap bimbingan Allah. Dalam mimpi diminta untuk segera berangkat ke Mesir membawa bayi Yesus dan Bunda Maria karena diancam akan dibunuh. Juga ketika berada di Mesir diminta untuk kembali ke Israel karena orang yang mau membunuh Tuhan Yesus sudah mati. Dan ketika Arkelaus menjadi raja menggantikan ayahnya, ini Santo Yosef punya perasaan takut, akhirnya juga mengenali bimbingan Allah, akhirnya pergi ke Galilea, hidup
di Nazaret. Santo Yusuf tidak hanya mahir, peka, mengenali bimbingan Allah, namun melaksanakannya dengan tepat, ya, mampu melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, ya, untuk keluarganya, ya, dalam rangka menyelamatkan Bunda Maria, bayi Yesus. Dan akhirnya dengan perjuangannya, ya, mampu menghidupi keluarga dan membesarkan Tuhan Yesus. Keluarga kudus ini, ya, Yusuf dan Bunda Maria, ya, hidup karena Tuhan Yesus, putranya, yang menyatukan mereka. Dan tentu juga Yusuf dan Bunda Maria mengingat umatnya, ya, melalui putranya, ya, akan diselamatkan, ditebus. Untuk itu, Padian kasih, dalam pesta keluarga kudus Nazaret ini, keluarga kudus Nazaret menjadi teladan bagi keluarga kita. Keluarga kudus Nazaret menjadi teladan yang sejati bagi keluarga para saudara, ya, keluarga kita semua, ya, bahwa keluarga kudus Nazaret tidak dibebaskan oleh Allah, ya, dalam tantangan, cobaan, kesulitan, penderitaan. Tentu juga ini dialami oleh para saudara. Namun pentingnya meneladani, ya, sikap iman mereka. Mereka senantiasa percaya, ya, kepada Allah, beriman kepadanya, dan dengan tepat, dengan taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang harus menjadi perjuangan kita bersama, ya, dalam hidup ini. Bagaimana, ya, kehendak Allah yang utama, ya, bukan sikap menang sendiri, ya, egois, masa bodoh, tidak tahu, dan sebagainya. Namun keluarga kudus menjadi pelaksana, ya, kehendak Allah, rencana Allah, ya, dengan tepat, dengan sempurna. Ini yang harus senantiasa, ya, dihidupi dalam keluarga kita, ya, senantiasa percaya kepada Allah dan senantiasa, ya, melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, dengan perjuangan melaksanakan, ya, kehendak Allah dalam hidup kita, ya, dalam hidup keluarga. Kiranya dengan sikap demikian, tentu, ya, keluarga para saudara, ya, keluarga kita semua, ya, akan senang diberkati oleh Allah bagaimana yang dialami oleh keluarga kudus di Nazaret.